Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rekan-rekan semua, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena yang terjadi menjelang pemilu 2024. Saya tidak sendiri pada malam hari ini, ditemani dengan partisipan dari Parpol PKS, Pak Riyad. Assalamualaikum Pak Riyad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Riyad, kita bincang-bincang ya. Siap, santai kita ya. Oke. Pak Riyad, gini. Sekarang ini kan kita lagi rame nih, terutama di media saya lihat bahwa adanya tuduhan-tuduhan, kemudian fitnah sana, fitnah sini, terutama untuk paslon capres nomor 1, Pak Anies Baswedan. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, Pak Riyad ini pendukung Pak paslon nomor 1 apa nomor 2 nih, apa nomor 3 nih? Saya mendukung perubahan, Ustaz, untuk lebih baik. Mendukung perubahan. Insya Allah. Tapi di mata Pak Riyad, cara pandang Pak Riyad, perubahan itu nanti adanya di paslon 1, 2, apa 3? Kalau lihat visi dan Misi faktanya, ya, fakta, misinya oke. ya kayaknya nggak punya pilihan lain ya, Ustaz. Nomor 1 kayaknya, Ustaz. Nomor 1. Iya. Oke. Secara Iya. faktual ya. Kalau orang waras kayaknya nomor 1 ya, kalau masih waras ya. Insya Allah. Oke. Kebetulan saya juga masih waras. Alhamdulillah. Tapi saya tidak katakan saya pendukung nomor 1. Nanti bisa rame nanti ya. Oke. Gini Pak Riyad. Saya miris sekali ketika kemarin ya di media saya mendapati bahwa ada sebuah tuduhan, ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan karena alasannya nggak mendasar. Kenapa nggak mendasar? Karena alasannya itu karena Pak Anies Baswedan itu didukung oleh Wahabi. Wahabi ya. Waduh nih lagi sampai. Iya. Ini kan serem nih. Cuman ini saya punya pertanyaan begini sama Pak Riyad. Apakah capres yang didukung oleh Wahabi, paslon tersebut termasuk golongan daripada Wahabi atau bukan? Nah, ini menarik nih, Ustaz. Ya, gimana Pak? Iya, jadi fenomena sekarang memang unik, Ustaz ya. Jadi kalau boleh saya bilang lagi memanfaatkan momen pengen viral, pengen rame gitu ya. Oke. Karena kalau isu Wahabi ini biasanya memang muncul pas lagi politik kencengnya ya. Iya. Ya riak-riak doang itu. Betul. Oke. Tapi sebenarnya gampang kalau orang dituduhkan kepada Wahabi, tentu dia punya ciri. Gitu, Ustaz. Jadi itu misalnya kalau ada ketidakcocokan pemerintah ya dengan kebanyakan rakyat. Nah itu kalau saya lihat PKS itu protes. PKS salah satu pendukung dari Pak Anies Baswedan. Betul, itu biasanya mau nggak mau. Karena kalau orang melihat PKS berarti melihat Anies. Dan sebaliknya. Melihat Pak Anies sebenarnya melihat PKS. Identiknya dengan PKS. Gitu. Karena itu memang udah histori dari Pilgub, Ustaz. Iya. Jadi orang nggak punya kacamatanya sebenarnya fair. Ya walaupun terakhir ada yang mengaku-ngaku dialah yang bawa katanya pada saat Pilgub DKI. Pas dibuka sejarah ternyata yang ngaku-ngaku itu nggak pas. Oke. Nah, sekarang mungkin orang merasa diayomi, Ustaz. Jadi orang ada yang merasa Wahabi. Karena bukan Wahabi, yang lain juga terayomi. Nanti dia merasa cocok gitu dengan Pak Anies. Saya kira gitu. Karena kalau dilihat PKS itu sering protes, demo kenaikan BBM. Nah, kalau saya lihat Wahabi ini anteng-anteng aja, Ustaz. Iya. Ya anteng-anteng aja. Jadi kalau ada BBM naik, bahkan cenderung tidak pro gitu ya. Iya. Padahal ini, jadi kan kalau kita lihat justru Wahabi itu condong ke pemerintah dengan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan gitu ya. Sedangkan PKS sendiri kan saya lihat oposisi ya, terkadang suka demo menentang dengan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan rakyat gitu ya.
Berarti tuduhan itu harusnya nggak ada dong. Nah, disinilah kita harus bijaksana. Jadi kita harus istilahnya fair. Mungkin ya kalau di PKS namanya ada dulu awal-awal juga anak muda, memang terindikasi mirip dengan gerakan Wahabi. Dia di anak muda di kampus seperti itu. Tapi secara real enggak tuh. Bukan Wahabi ya. Betul. Sementara kalau di Wahabi orang cenderung dibid'ah-bid'ahkan. Lah, PKS sendiri saya lihat banyak yang tahlil, yang masyarakat ikut yasinan. Nah, jadi lucu kalau tiba-tiba ada orang, ya nggak masalah sih, sekarang tinggal orang pembuktian aja. Nah itu tadi, sekarang ini mungkin ada momen ya ingin ya punya viral juga, jadi ikut-ikutlah gitu kan. Tapi kalau mau dibilang Pak Anies Wahabi kayaknya susah gitu, nggak ketemu ya. Iya. nggak sesuai dengan fakta. Nah, logis nggak ketika orang Pak Anies Baswedan didukung sama Wahabi? Ya, pertanyaan saya tadi tuh, Pak Aniesnya ini Wahabi atau bukan kan gitu ya? Tokoh Wahabi atau bukan? Ini kan Pak Anies cuma didukung. Nah, itulah dia. Jadi kita harus, nah mungkin karena gini tadi, sifat dari seorang pemimpin itu kan harus bisa mengayomi orang yang beda pandangan. Yang kita nggak usah bicara masalah tauhid ya, Ustaz ya. Masalah fikih kan kita beda ya, dan dari dulu beda, nggak bisa disatuin. Jangan kan sekarang aja, dulu aja dulu. Ada yang beras, kalau zakat fitrah mau pakai beras boleh. Ada yang mau pakai uang, kita tidak ributkan, karena itu nggak perlu diributkan. Tapi kalau sekarang ini masalah tahlil aja diributin, salawat diributin, padahal ngurus negara lebih besar. Lucu kalau diributin yang kecil-kecil mau ngurusin negara. Iya, betul. Gitu. Iya. Jadi logikanya nggak nyambung. Tiba-tiba orang mau menuduhkan, tapi ya namanya juga lagi situasi politik begini, Ustaz. Jadi lagi ada yang mau nyebar-nyebar fitnah lah kan, biar yang salah satu pihak jatuh. Itu biasa lah. Ya, jadi intinya Pak Anies itu bukan berarti Wahabi dong ya. Ketika dituduhkan, ya faktanya bukan Wahabi. Kenapa? Karena buktinya Pak Anies masih maulid. Ya, buktinya Pak Anies masih tahlil. Pak Anies ziarah gitu ya kepada para habaib. Dari mana gitu kita bisa mengatakan bahwa Pak Anies itu Wahabi? Sedangkan masalah dukungan dari Wahabi kepada Pak Anies itu berarti orang Wahabi sendiri memandang Pak Anies itu layak menjadi seorang pemimpin, layak, dan mereka mendukung itu. Dan apa salahnya? Kok mereka juga semua anak bangsa gitu ya. Mereka semua KTP-nya Indonesia, kecuali KTP-nya Malaysia nih. Wahabi nih KTP-nya Malaysia, baru. Jangan kita dukung misalnya. Masalahnya kan mereka sama-sama anak bangsa. Mereka punya hak untuk memilih. Hanya sekedar mendukung, bahkan dari kalangan non-muslim juga banyak yang mendukung Pak Anies kan gitu ya. Berarti kan bukan berarti Pak Anies non-muslim kan? Ya, bukan berarti Pak Anies non-muslim. Tapi non-muslim cocok dengan kepemimpinan Pak Anies. Tadi itu dari visi misi atau semacamnya dari Pak Anies ya, program-programnya gitu ya.